Shalom para jemaat, selamat malam, selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Bertepatan dengan kita bersama-sama akan mengadakan pemahaman Alkitab untuk malam hari ini. Kita akan melanjutkan tema yang sudah dibahas pada minggu yang lalu tentang Mister Tahu Segala Hal. Baiklah para jemaat, mari kita bersama-sama memulai PA pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita buka dengan pujian. Kita akan bersama-sama menyanyikan NKB 3, Terpujilah Allah. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu Bapa bahwa kondisi di dalam keluarga kami masing-masing pada saat ini memang tidak nyaman. Tetapi inilah yang harus kami hadapi. Kami harus tabah, harus kuat. Bahkan kami harus selalu siap untuk bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi segala permasalahan yang ada. Walaupun di dalam COVID-19 kami tetap terus berusaha setia bersama-sama Tuhan. Untuk malam hari ini kami bersama-sama akan belajar tentang firman. Dan oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami jemaat-Mu yang boleh menyertai dan disertai oleh Tuhan, sehingga kami sama-sama bersama-sama satu persatu yang boleh kami baca dan kami mengerti, itu menjadi bagian di dalam pemahaman hidup kami, bahkan dapat kami pakai untuk dasar di dalam kami berjalan menghadapi kehidupan yang ke depan. Bapak, kalau kami akan membahas mengenai hal-hal yang boleh kami bahas minggu lalu, dan kami boleh melanjutkan tentang Mister Tahu Segala Hal. Oleh karena itu kami bersama-sama Pak Pendeta, kami bersama-sama jemaat, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan oleh karena itu mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dengan sukacita menikmati firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Amin. Ya, saudara jemaat Tuhan, kita lanjutkan PA kita ya, yang persisnya 2 minggu lalu ya. Ya, baik. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius ya, dari Injil Matius pasal 9 ayat 13 ya. Injil Matius pasal 9 ayat 13, demikian bunyinya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, satu lagi, yaitu dari surat Roma. Surat Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari 2 bahan Alkitab ini, jadi bahan PA kita temanya membuka wawasan. Ya, masih seputar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi seperti yang di awal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Purwanto, bahwa PA kita ini melanjutkan tema Mister Tahu Segala Hal, atau orang yang merasa tahu segala hal. Nah, tipe orang seperti ini memang menyebalkan. Namun, tidak selamanya mereka bermaksud jahat. Mereka sebetulnya orang-orang yang dengan sangat serius menginginkan segala sesuatu yang berada di bawah tanggung jawab mereka berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, semua harus dilaksanakan dengan benar. Artinya, semua dijalankan dengan cara yang sudah lazim dilakukan dan sudah terbukti sukses. Itulah sebabnya orang-orang ini punya daya toleransi yang rendah dan relatif tertutup terhadap pemikiran lain atau kemungkinan baru. Prinsipnya, jangan lepaskan burung punai di tangan karena mengharapkan burung di udara. Mereka lalu kelihatan kaku, kolot, dan otoriter, sekaligus naif dan picik. Mereka begitu yakin bahwa mereka lah yang paling benar, sedangkan orang lain tahu apa orang lain. Mereka menolak koreksi. Setiap usulan baru akan mereka tanggapi sebagai tantangan terhadap otoritas mereka. Setiap pertanyaan akan mereka balas dengan mempertanyakan motivasi si penanya. Nah, orang-orang ini merasa seolah-olah telah dari sononya ditakdirkan dan diberi amanat suci untuk mendominasi dan mengontrol orang lain. Boleh-boleh saja Anda bicara, tapi jangan harap mereka bersedia memberi waktu, mempertimbangkan dengan serius saran-saran Anda yang bagi mereka sudah pasti dianggap berkualitas rendah. Nah, karena itu akan sulit memasukkan ide-ide kita ke dalam benak mereka. Ingat pepatah Cina, bahan PA yang lalu ya, yang juga dikutip, di mana dalam pepatah Cina itu menganjurkan supaya orang-orang sok tahu ini dihindari saja.
Saran yang masuk akal bukan? Tetapi saran ini harus kita tolak. Mengapa? Sebab pertama, secara imaniah tak seorang pun boleh kita hindari. Ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 13 tadi. Aku datang, begitu kata Tuhan Yesus, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa Ia datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang merasa dirinya sudah sempurna, menyenangkan, merasa dirinya sudah baik dan tidak punya kekurangan. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya bagaikan seorang tabib bagi orang-orang sakit. Seorang tabib yang baik selalu bersedia hadir di tengah orang-orang yang sakit. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa pada dasarnya semua manusia yang berdosa adalah orang-orang yang sakit. Karena itu, Ia selalu bersedia hadir di tengah manusia. Ia tidak pernah menolak siapapun juga. Ia hanya menolak hadir di tengah-tengah orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Jadi, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah menyingkirkan seseorang yang dianggap menyebalkan, demikianlah juga kita. Ya, jadi itu alasan pertama mengapa kita jangan menyingkirkan atau menghindarkan diri dari orang yang paling menyebalkan sekalipun. Alasan yang kedua, di tingkat praktik, ya, hal itu memang tidak mungkin. Memang kadang-kadang kita bisa menghindar, namun lebih sering kita seolah-olah seperti dilemparkan begitu saja ke dalam situasi. Bagaikan ya seorang petinju yang naik ke ring tanpa boleh memilih lawan. Di sekolah, ya, kita harus berhadapan dengan guru seperti ini. Di tempat kerja, kita mendapat atasan atau manajer dari tipe seperti ini. Jangan lupa, di gereja juga kita berurusan dengan orang yang sikapnya seperti itu. Nah, kita tidak bisa menolak, bukan? Jika demikian, kitalah yang lebih dituntut untuk menyesuaikan diri. Setiap orang dengan watak dan temperamennya masing-masing adalah ibarat orang dengan nomor teleponnya masing-masing. Yang satu bisa amat mirip dengan yang lain, tetapi tak ada yang sama. Ya, jadi coba perhatikan nomor HP itu, ya, katakanlah ekornya 16, kepalanya sama. Lalu yang satu ekornya 16, yang satu ekornya 17. Mirip kan? Tapi kalau Anda pencet 17, sementara Anda maksudkan 16, nggak nyambung. Nah, begitulah juga untuk berkomunikasi dengan mereka, kita harus tahu dengan tepat, kita harus tahu dengan lengkap nomor telepon mereka, dan kemudian memutar atau memencet semua angka dengan benar tanpa ada yang terlewat atau salah pencet. Untuk mampu menjalin komunikasi dan nyambung dengan rekan-rekan kita yang bertipe Mister tahu segala hal ini, maka syarat pertama dan utama adalah mengenali mereka setepat-tepatnya dan selengkap-lengkapnya.
Bila kita ini ingin berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini, jangan sampai kita sendiri tanpa sadar telah bersikap sama seperti mereka. Ingat ya, firman Tuhan yang tadi kita baca, Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus menulis perkataan begini: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, sebagai orang Kristen yang telah diperbarui dalam Kristus, Tuhan Yesus menempatkan kita hidup di tengah dunia yang suka melakukan berbagai kejahatan. Ya, dengan temperamennya yang jahat, karakternya yang jahat. Nah, kita jangan sampai ikut lagi dalam perbuatan-perbuatan jahat yang demikian. Kita harus bisa membedakan manakah perbuatan yang Allah kehendaki dan mana yang tidak. Jadi, misalnya karena mereka begitu sok tahu, ya, mereka itu bebal, keras kepala, maka lalu kita menantang mereka duel 1 lawan 1. Ya, instruksi kita lawan dengan konfrontasi. Perintah kita hadapi dengan bantah. Gertak kita layani dengan gebrak. Nah, cara-cara seperti ini pasti gagal. Percaya deh. Kalaupun berhasil mengubah, cara-cara ini hanya akan mengubah yang bersangkutan menjadi semakin tertutup, semakin otoriter, dan semakin nekat. Mereka merasa dipermalukan, sehingga merasa berkewajiban menjaga kehormatan martabat mereka habis-habisan. Nah, akibatnya kita akan ditumpas. Hanya ada satu kemungkinan untuk menghadapi mereka, yaitu kita sendiri yang harus berupaya dengan sungguh-sungguh agar bisa menahan diri, menjadi lebih luas, lebih sabar, dan lebih cerdik. Lebih cerdik khususnya dalam memperkenalkan ide, pemikiran kita kepada mereka. Jadi, tidak terlalu salah bila pada zaman Pak Harto dulu, presiden kita yang keberapa, Pak? Presiden kita yang kedua, ya. Dan itu sudah disebutkan di bahan PA yang lalu, ya. Jadi zaman Pak Harto dulu, organisasi yang ingin menyampaikan pendapat dan sarannya harus mengadakan rapat dulu, setengah jam untuk membahas apa yang akan disampaikan, dan 4 sampai 5 jam membicarakan bagaimana mengemukakannya. Sebab harus dijaga betul, jangan sampai senyum sang presiden itu tiba-tiba hilang dari wajah beliau. Kalau senyum itu hilang, waduh, repot. Di samping itu, ketahuilah, orang-orang ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat kesepian. Mereka selalu menaruh curiga pada apa yang berbeda, sekaligus tak sepenuhnya percaya pada orang yang berada di sekitar mereka. Tak pernah pasti mana yang benar-benar sahabat dan mana yang sekedar penjilat. Bahkan mereka juga tak pernah pasti apakah mereka benar. Nah, menyadari hal demikian, jadi sebenarnya ada celah
yang dapat kita isi dalam ketertutupan mereka. Kita dapat mengisinya dengan penuh rasa simpati. Syaratnya kita harus masuk dengan cara yang searif-arifnya. Jadi jika diibaratkan dengan melaksanakan misi tertentu, tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa membuka wawasan orang-orang yang tertutup itu terhadap hal-hal yang baru. Nah, dalam hal ini kita harus tetap fokus. Jangan kita terpancing dengan memperhatikan hal-hal lain. Betapa pula kuatnya tarikan untuk itu. Misalnya tadi ya, menantang mereka berdebat, berduel. Jangan terpancing. Lalu pertanyaannya kalau begitu, langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk mencapai maksud utama kita, yaitu kita berkomunikasi dengan orang-orang yang merasa diri tahu segala hal. Nah, bagaimana caranya? Ada 4. Yang pertama, kita harus amat memahami dan mendalami usulan kita sendiri. Salah satu senjata paling ampuh yang dimiliki oleh Mister Tahu Segala Hal adalah ia mempunyai sistem pemantauan yang peka. Ya, peka sekali terhadap kesalahan dan kelemahan orang lain. Dengan tangkas ia akan menangkal setiap usulan baru dengan cara menunjukkan kelemahan dan keterbatasan yang ada padanya. Nah, bila kita tidak benar-benar siap, pasti kita akan dibuat keok seketika. Orang yang kita hadapi ini juga tidak punya kesabaran untuk mendengarkan usulan orang lain. Nah, karena itu, sebelum kesabarannya keburu habis, kita bukan hanya harus paham betul akan apa yang kita kemukakan, tetapi juga kita harus mampu mengemukakannya seringkas, sejelas, dan semenarik mungkin. Ya, tentu ini tidak mudah, bukan? Yang kedua, sambil mengemukakan pendapat kita, pada saat-saat tertentu, ulangi dan kutiplah ide-ide serta kata-kata mitra bicara kita guna memperkuat saran kita. Ini bukan sekedar agar tidak menimbulkan kesan konfrontatif, namun seperti kita tahu, semua orang, termasuk orang-orang yang menyebalkan, pasti senang jika kata-katanya diingat dan ide-idenya dihargai. Ini hendaknya kita lakukan dengan sikap respek yang tulus. Sebab yang bersangkutan mempunyai radar yang sangat canggih untuk segera mendeteksi apakah kita memang sungguh-sungguh atau sekedar berbasa-basi. Bersamaan dengan itu, jangan pula hal ini sampai menimbulkan kesan bahwa kita hanya menyetujui 100% saja semua pendapatnya. Jadi, katakanlah di hadapannya begini, justru karena Bapak berpendapat demikian, pendapat yang sungguh saya hargai dan setujui, maka saya yakin Bapak pasti akan bersedia mempertimbangkan apa yang saya kemukakan. Sekedar tambahan kecil saja. Yang saya kemukakan ini bukan usulan yang berbeda sama sekali. Nah, itu bisa kita kemukakan. Yang ketiga, sebanyak mungkin kemukakan pendapat kita secara tidak langsung. Ya, kita memang harus berbicara sesingkat-singkatnya, tetapi justru karena itu pilihlah
kata-kata secermat-cermatnya. Pakailah lebih banyak kata-kata yang bersifat melembutkan. Misalnya begini, gunakan kata mungkin, atau kata-kata apa tidak sebaiknya, atau maafkan bila saya salah, dan jenis-jenis lainnya. Nah, ini jauh lebih enak diterima ketimbang kata pasti, harus, saya yakin, saya pasti, benar. Gunakan pula lebih banyak gaya pertanyaan, ya, bertanya daripada pernyataan, daripada statement, ya. Dengan demikian, teman bicara Anda itu tidak merasa sedang digurui atau dikhotbahi. Nah, yang keempat, di akhir percakapan, tempatkanlah ia dalam posisi sebagai yang berhak menerima kata akhir. Katakanlah demikian, semua ini akhirnya adalah wewenang Bapak untuk memutuskannya. Namun, kalau saya boleh mengetahui apakah pendapat Bapak, nah, itulah cara yang keempat, ya. Jadi tadi tempatkan orang itu sebagai yang berhak memberi kata akhir. Kita berharap 4 cara ini berhasil. Itu harapannya. Mungkin kali ini bisa berhasil, tetapi juga mungkin tidak. Mungkin jawabannya belum membesarkan hati, tetapi itu tidak mengapa. Paling sedikit percakapan telah berlangsung. Komunikasi kita dengan orang yang menyebalkan itu, dengan orang yang merasa tahu segala hal itu, telah berlangsung. Apalagi jika percakapan itu, komunikasi kita itu masih bisa berlanjut, itu jauh lebih baik. Tetapi bila kali ini belum berhasil, ya lain kali kita coba lagi dan terus coba lagi. Nah, demikianlah jemaat Tuhan, PA kita kali ini melanjutkan tema PA yang lalu mengenai Mister tahu segala hal, atau bagaimana menghadapi, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang merasa tahu segala hal, dan bagaimana langkah-langkah kita. Saya berharap jemaat sekalian yang ada di rumah dapat segera menangkap, ya, penjelasan dari bahan PA ini. Nah, kalau begitu, sekarang Pak Penatua Sidarto, Pak Penatua Purwanto, kita masuk dalam diskusi, ya. Jadi, saudara jemaat Tuhan, ada 4 pertanyaan, ya. Saudara jemaat Tuhan juga silakan menjawab, ya. Cara menjawabnya begini, ya, bisa langsung tulis di WA, kirim ke saya, atau di YouTube nanti, ya, pada saat jemaat Tuhan menontonnya, mengikuti ibadah PA ini bersama, silahkan menjawab, ya. Di YouTube itu ada kolom komentar, nah silahkan. Dan silahkan juga jemaat kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya, ya. Nanti saya bisa menjawab, atau para penatua bisa menjawab. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, ya. Pertanyaannya begini, bahan PA kali ini melanjutkan PA kita 2 minggu lalu, ya. Nah, tentu saudara jemaat Tuhan masih ingat, ya, masih ingat tidak? Ciri-ciri orang yang menjadi Mister
tahu segala hal, atau ciri-ciri orang yang merasa saya itu tahu segala hal. Masih ingat kan? Nah, jawaban pertama ini akan dijawab oleh, silakan. Oh, Bapak Penatua Sidarto akan menjawabnya. Baik, kami mau coba jawab dari pertanyaan pertama tadi. Jadi ada jawaban ini, ciri-ciri dari orang yang menjadi Mister tahu segala hal. Ya. Ya. Kalau saya ingat itu ada Ya. beberapa poin. Ya. Ya. Poin pertama, bahwa orang itu merasa dirinya itu benar. Benar. Ya. Ya. Yang lain salah. Gitu. Ya, betul. Itu poin yang pertama. Ya. Terus ada poin yang kedua, bahwa orang tersebut karena merasa dirinya benar, orang tersebut pasti anti kritik ya. Oh, Pasti anti kritik. tidak mau dikritik. Tidak mau dikritik. Iya, menolak kalau dikritik. Iya. Pokoknya apa yang Menang menurut sendiri. dia menang Ya. sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kadang dia jadi tersinggung kalau Iya. tidak mau dikritik kan. Iya. Iya. Ya. Terus karena dia tidak mau dikritik, biasanya rasa toleransinya kurang ya, terlihat atau malah bahkan tidak mempunyai toleransi terhadap orang lain. Orang lain. Orang lain juga Ya. ada. Iya. Ya. Jadi dia menutup diri ya Diri. terhadap Ya. pendapat orang lain. Jadi toleransinya Tidak ada. bahkan tidak ada ya. Tidak ada, bisa dibilang. Kalaupun ada sangat rendah. Ya. 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 Ada lagi? Kayaknya sementara itu sama yang berencana baik. Pak Penatua. Mungkin ada kesan dari dia, ada otoriter segala. Iya, otoriter ya. Otoriter, karena dia merasa apa yang menjadi pendapatnya itulah yang paling benar. Paling benar. Jika orang lain yang tinggal ikut aja. Ya, betul. Mungkin itu salah satu Ya. tambahan ciri-ciri orang yang disebut Mister Tahu Tahu segala hal. Jadi dia otoriter, ya. Orang lain harus ikut, ya. Nggak ikut, dilibas. Ya, ya. Saya yakin gitu. jemaat Tuhan juga punya jawaban seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, masih ingat kan? Siapa tokoh yang menganggap dirinya sebagai Mister Tahu segala hal itu? Ya, ingat kan bahan PA yang lalu itu kan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Nah, ya, coba saudara jemaat Tuhan kita buka lagi ya Alkitabnya ya. Ya kan? Di situ kan kisahnya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Berarti ini antara Ya. ular Adam dan Hawa, dan Hawa. ada ular ya. Nah, silakan siapa mau menjawab? Saya coba. Silakan. Ya, boleh. Mungkin yang disebut sebagai Mister Tahu segala hal ini bisa ditempatkan pada si ular itu. Si ular ya. Ular. Ya. Jadi ular seakan-akan tahu segala hal melebihi dari apa yang sebenarnya apa yang Tuhan berikan perintah kepada Adam dan Hawa. Ya. Artinya kan Adam dan Hawa diberikan satu peringatan pada oleh Allah supaya jangan makan buah itu. Buah yang ada di tengah taman. Itu. Ya, jangan Satu makan. buah itu jangan makan karena nanti kamu akan mati. Mati ya, mati ya Pak ya. Dan Iya. keterangannya kan di situ mati. Tetapi Ya. dengan istilah bukan sok tahu ya, Mister yang tahu segala hal ini, bagaimana dia bisa mencoba menggunakan kalimat atau kata-katanya sehingga seolah-olah dia itu tahu semuanya. Iya. Dapat mengartikan apa sih sebenarnya makna dari tidak boleh makan Makan itu. buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Iya. Gitu. Kalau Tuhan hanya memberikan nanti kamu akan mati, tetapi ular ini justru memberikan pemahaman nanti kamu tidak akan mati, kamu justru akan menjadi seperti Tuhan. Ya, itu dia ya. Menjadi seperti itu lah. Kamu tidak akan mati dari ini. Jadi banyak hal yang diungkapkan oleh ular ini untuk sebenarnya untuk mengelabui Adam dan Hawa itu supaya mau gitu. Mau ya. Nah, dengan kecerdikannya itu yang dari merasa dia itu sok tahu semuanya itu, akhirnya dia mendoktrin Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa itu ya tergoda untuk makan. Istilahnya terkapar lah, tak berdaya dengan
kalimat-kalimat Yeah. itu, karena begitu meyakinkan kalimat-kalimat itu sehingga seolah-olah dapat dipercaya bahwa Ya, itu yang benar. itu yang benar. Seolah itu yang benar. Gitu. Nah mungkin ini yang bisa kita tempatkan sebagai Mister tahu segala itu adalah ular itu. Ya. Ya kita bisa baca juga dari Ya. Kejadian 3 tadi 1-7 bagaimana ular itu bisa istilahnya mengelabui Adam dan Hawa dengan kalimat-kalimatnya yang meyakinkan. Iya. Gitu. Mungkin Ya. kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Mungkin bisa ditambah. Jadi, ya, Mas Sidarto mau menambahkan? Dari sisi ular sebenarnya bisa hampir sama dengan tema yang tadi, bahwa ular Ciri-cirinya itu. ya seolah-olah dia tahu yang sebelum hal yang terjadi. Terjadi. Dia nggak tahu Sesuatu. sesuatu yang terjadi. Ya, nanti kamu akan begini loh, kamu akan begini ya. Jadi dia udah tahu masalah. Ya. Dia sebenarnya hanya Nipu. nipu gitu. Iya. Dibilang kalau secara kita sebagai manusia, Iya. dia licik lah. Ya. Dia menipu kan? Ya, itu licik. Licik ya. Ini tidak sekedar sok tahu, jadinya ada suatu kecerdikan tetapi sekaligus menjerumuskan gitu. Iya, itu namanya licik Licik ya. gitu ya. Ya, itu namanya licik. Licik beda dengan cerdik ya. Licik ya. Karena tujuannya mau menjerumuskan. Merasa diri sok tahu segala hal, tapi ujung-ujungnya menjatuhkan. Ya. Menjerumuskan orang lain. Ya, jadi hati-hati ya, sama Tuhan dengan godaan-godaan ya. Hati-hati. Jadi mesti setiap kalimat yang kita dengar dari siapapun, Ya. bukan berarti kita memikir atau berpikir bahwa orang yang berbicara berhadapan kita itu kita pandang sebagai yang negatif, bukan. Ya. Tapi kita harus cermati betul apakah kalimat-kalimat atau kata-kata yang disampaikan itu benar atau tidak, ya. gitu. Kita juga harus kalau kembali kepada firman gitu ya, Ya. apakah itu sesuai dengan firman yang Ya. kita dengar gitu. Ya. Seperti Allah kan berfirman, ini jangan kamu makan, kamu nanti akan mati. Nah, makna mati itu apa? Kan gitu. Nah, kita harus mencermati itu. Jadi setiap kalimat, setiap kata-kata yang orang lain sampaikan ke kita, apalagi yang sudah ada kesan doktrin, itu kita harus cermati di mana itu benarnya dan di mana tidak benarnya, sehingga kita bisa mengambil satu sikap, menyimpulkan sendiri, lalu kita dapat mengambil diri supaya kita tepat pada tempatnya. Ya. Jangan justru akhirnya kita ngikut malah Ya, terjerumus. ngikut, ya. Gitu. Betul. Itu mungkin Ya. berarti seperti itu. Ya. Harapannya gitu ya. Ya. Baik, sekarang pertanyaan nomor 3. Apakah menghadapi orang yang seperti itu kita harus singkirkan? Nah, tadi kalau saudara jemaat Tuhan ikuti ya, gimana? Ya, Sepertinya enggak ya Pak ya. ya silakan. Saya mau jawab dulu, Pak Sidarto. Silakan. Ya. Apakah kita harus menghindarkan orang itu, kita lari atau kita usir? Gimana? Ya, dalam hal seperti ini poin pertama, karena kita posisi bergereja nih saat ini, Ya. ataupun sebenarnya di luar masyarakat, gitu kan, ya. bahwa kita menghadapi orang yang seperti itu, kita tetap menghadapi harus secara imannya. Ya. Dalam arti imannya, kita punya iman, kita harus menghadapinya dengan secara iman, dalam arti ya Dasar Alkitab sanksinya. Ya. yang seperti tadi disampaikan di Matius 9 Matius ya. 13 tadi ya. Matius 9 Iya. ayat 13 ya. Ya, itu yang kurang lebih isinya, aku datang begitu kata Tuhan Yesus, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Betul. Ya, seperti itu. Jadi iya, memang Tuhan datang bukan untuk orang yang suci, ya, sempurna gitu. Pasti ya, orang yang berdosa, orang sakit. Dan kita ini semua, nah, kita semua juga yang berdosa. Ya, kita semua berdosa. Tidak ada yang sempurna, Ada yang sempurna. Betul. Itulah kita, makanya kita harus menghadapinya secara iman tadi. Iya. Itu yang poin pertama. Ya. Nanti tinggal ditambahkan ya. Itu ada Ya. poin satu lagi yang dalam praktek dalam kehidupan itu pasti akan kita temuin dalam Ya. praktek kehidupan yang orang yang seperti itu pasti kita temuin.
yang entah itu di dalam gereja, ya, di dalam pekerjaan juga pasti kita temuin ada, ya, ataupun di sekolah juga pasti ya, ada ketemu. Nah inilah. Atau dalam keluarga juga jangan. Bisa jadi. Iya. Karena kan kita walaupun saat ada hubungan darah, tetapi kan setiap kita memiliki satu cara berpikir atau karakter yang berbeda, temperamen yang berbeda ya. Ya, memang di saat ini pinter-pinternya kita itu menyesuaikan diri dengan keadaan atau mereka ini yang kondisinya bisa dibilang ya terlalu ego gitu kan. Ya. Nah, so tahu, makanya kita harus pinter-pinternya menyesuaikan diri dengan orang ini. Gitu ya. Ya. Jadi saya bisa menambahkan yang lain, karena intinya kan kita bersosialisasi gitu dengan masyarakat. Masyarakat ini kan bisa terdiri dari berbagai kalangan ya. Tadi disebutkan oleh Pak Dato dari kalangan gereja, dari masyarakat itu tetangga kita, kemudian mungkin dari pekerjaan, mungkin dari organisasi yang kita. Artinya kita akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter. Ya. Mau tidak mau itu tidak bisa kita hindari. Artinya betapapun orang itu memiliki satu temperamen atau kepribadian ini yang menyebalkan itu ya. Seperti pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana menghadapi orang yang seperti itu yang tadi yang kita bahas di depan tadi. Ya itu yang harus kita hadapi. Saya punya dua hal. Yang pertama adalah kita harus berpikir, artinya pola berpikir kita itu harus bermain. Artinya ya jangan kemudian kita ngikutin apa yang itu yang dibilang cerdik. Cerdik ya. Kita berpikir bagaimana mensiasati menghadapi orang seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak harus selalu menolak, tetapi kita juga tidak selalu menerima. Artinya yang kedua adalah kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Seperti selalu mengajarkan gitu. Jadi dengan kebijaksanaan yang kita miliki, kita bisa mengambil hal yang baik itu untuk bersama, tapi yang tidak baik ya kita akan bersama tinggalkan juga. Artinya kita bisa masuk menghadapi orang seperti ini dengan cara yang bijak tadi. Mungkin tambahan saya itu dua hal yang baik dukung gitu. Jadi saudara jemaat Tuhan, saya yakin cukup mengerti ya jawaban-jawaban yang ada. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 langkah yang perlu kita ambil untuk dapat berkomunikasi dengan orang yang merasa dirinya tahu segala hal. Ya, mungkin secara singkat bisa dua-dua jawabnya. Siapa duluan? Pak Sidarto dulu ya. Kan 4 langkah nih ya. Langkah pertama dan kedua, Pak Sidarto silakan. Berarti yang pertama itu kita harus memahami dari usulan kita sendiri. Jadi benar nggak yang kita usulkan itu sebenarnya kita harus tahu nih usulan kita sendiri. Jangan sampai usulan kita sebenarnya kita sendiri nggak tahu. Itu repot. Jadi repot gitu kan. Jadi kita juga waktu menjelaskan ke beliau, ke orang ini tadi ya berarti harus ringkas, harus jelas, harus padat gitu kan. Jadi kalau kita bertele-tele akhirnya ya dengan kata lain, bagaimana orang lain bisa tahu kalau kita sendiri tidak paham? Dari ini sendiri kita harus memahami dulu dari apa yang menjadi pendapat kita. Kita akan kita kemukakan ya. Nah, yang kedua, jadi waktu kita mengungkapkan pendapat kita itu saat tertentu itu kita kadang harus menyesuaikan, dalam arti kita kadang ya harus dengan lembut atau dengan apa ya yang tadi sudah disampaikan, yaitu apa tadi ya, kurang lebih dengan komunikasi bahasa yang lembut ya. Bahasa yang lembut ya. Yang santun mungkin. Yang santun. Betul. Yang santun. Kita dapat mengungkapkan pendapat kita dengan baik, tetapi juga kita menerima dari pendapat orang lain yang bisa kita istilahnya kolaborasikan. Itu menjadi sesuatu yang pas untuk baik untuk semua. Baik, mungkin itu Pak. Lalu yang ketiga, keempat jadi yang kita bahas tadi sebenarnya kan
sudah ada di dalam apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi ya. Yang ketiga itu tentang bagaimana kita ini dengan sebanyak mungkin dapat mengungkapkan pendapat kita ini secara tidak langsung. Artinya ya tidak selalu bahwa pendapat kita ini to the point, harusnya begini, yang ini enggak. Tapi mungkin kita bisa selipkan dari mungkin orang lain berpendapat, kita bisa menimpali dengan menyelipkan pendapat kita itu mendukung gitu, sehingga orang lain tidak merasa ditinggalkan, dijatuhkan, tetapi juga didukung. Tapi kita sendiri juga berpendapat. Kita punya ide yang bisa kita masukkan. Mungkin istilahnya apa ya Pak Dato ya, atau mungkin Pak Pendeta yang kalimatnya yang lebih tepat gitu. Kita mengungkapkan kita menerima pendapat orang lain, tapi sekaligus kita memasukkan ide. Itu sudah betul ya. Sudah seperti itu ya. Betul. Mungkin ada yang lebih sederhana gitu. Jadi pendapat orang lain kita kutip, kita terima lagi. Kita terima itu baik. Lalu kita tambahkan sedikit ide dari kita. Jadi jalannya mulus. Itu kan nanti akhirnya kalau semua mendengar dan akhirnya bisa menerima, ya udah gitu. Jadi itu menjadi keputusan bersama. Itu mungkin yang ketiga Pak ya. Lalu yang keempat Yang terakhir yang di dalam kita berkomunikasi itu ya kita harus dapat menempatkan orang-orang yang tadi disebut sebagai Mister Sok Tahu tadi, bukan Sok Tahu, Mister Tahu segala hal itu nanti diberi kesempatan, istilah kata dengan apa yang sudah kita bahas pendapat ini itu anggaplah beliau itu diberi kesempatan untuk sebenarnya mengiyakan gitu, tetapi berikan kesempatan untuk menyimpulkan atau istilah yang lain dia dapat menyampaikan keputusan akhir, kata akhir ya. Jadi sebenarnya apa yang akan kita sampaikan itu beliau diberi kesempatan untuk menyampaikan supaya beliau tidak merasa ditinggalkan, direndahkan, dianggap dihargai, diberikan kesempatan dan tempat, gitu. Mungkin itu Pak, sehingga memungkinkan meminimalisir kemungkinan salah paham dan juga khusus bagi Mister yang kita sebut sebagai tahu segala hal ini, akhirnya ya secara perlahan beliau juga bisa menyadari bahwa di dalam bersosialisasi kita bersama-sama seperti firman Tuhan tadi di dalam yang dibaca Pak Dato di dalam Matius 9 ayat 13 itu kan jadi pergilah dan pelajarilah bukan itu Pak. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Maksudnya itu. Yang kedua, jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah gitu. Ini kan kita diajak untuk bijak menghadapi itu. Kita tidak boleh menghindari, tidak boleh meninggalkan. Tetapi kita harus ada di situ, kita menghadapi, tapi kita harus bijak. Kita harus berpikir gitu. Kita punya hikmah. Nah begitu pula seperti tadi, jangan sampai kita sama seperti mereka. Artinya kalau ada orang yang otoriter, ada orang yang sok merasa semuanya tahu ini, ya kita jangan gitu kan. Jangan kita ajak duel. Nanti bahkan berantem. Bahkan kita ajak langsung gini ya, nanti jadi ribut. Tetapi bagaimana Allah mengajarkan seperti di dalam Roma 12 ayat 2 sebisa mungkin kita ada di dalamnya, tetapi dengan secara perlahan kita mengubah suasana itu menjadi bagaimana Allah mengendaki supaya terjadi sukacita. Mungkin itu jadi saudara jemaat Tuhan, luar biasa bahan PA kita ya. Jadi memang dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, kita perlu membangun komunikasi. Nah, dalam membangun komunikasi ini kita perlu mengenal tipe-tipe orang dengan temperamennya, cara dia berkomunikasi. Nah, kita harus tetap bijak seperti Roma 12 tadi,
jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka. Justru kita harus bisa membarui, ya. Kita harus dengan bijak mengemukakan pendapat kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, demikianlah saudara jemaat Tuhan, PA kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada Kamis depan di persekutuan rumah tangga. Sekarang kita akan masuk lagu penutup ya. Ya. Terima kasih untuk Pendeta Luther dan Penantu Purwanto yang sama Pak. Ya, yang saat ini sudah menyampaikan PA wilayah secara online. Dan pujian penutup pada sore hari ini dari NKB 119, nyanyikan lagi bagiku. Ya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu telah menolong kami untuk memahami firman Tuhan melalui bahan pemahaman Alkitab pada saat ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Apa yang kami perjuangkan itu ya Bapa, buatlah kami berhasil dan beruntung di tengah-tengah masih merebaknya wabah pandemi virus Corona 19 ini. Berkati juga anak-anak kami yang memasuki masa libur saat ini. Kiranya mereka dapat mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang baik untuk mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran yang baru. Berkati terus jemaat kami di wilayah-wilayah. Kami terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan kasih kami. Juga kami bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara jemaat Tuhan, PA kita malam hari ini. Sampai ketemu di persekutuan rumah tangga Kamis depan. Shalom. Halo, selamat malam. Selamat malam.